Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru, Pak Guru kali ini dengan Bu Eka. Kita akan melanjutkan materi kemarin tentang pembelajaran materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 hari ini ya. Bu Eka langsung saja bahwasanya pada hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan interaksi warga masyarakat. Ada 5 faktor. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam yang ada pada setiap daerah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah dan wilayah. Yang kelima, alokasi dana pembangunan di daerah ya. Itu adalah faktor yang menyebabkan interaksi antar warga masyarakat di sebuah lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai hak dan kewajiban. Kemarin kita sudah sering membahas tentang hak dan kewajiban. Kali ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Bahwasanya seperti kita ketahui bahwa hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Jadi bentuknya adalah contoh dari hak warga masyarakat. Satu, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Keempat, hidup tenang dan damai. Lima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Itu contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Kemudian contoh kewajiban sebagai warga masyarakat, di mana pengertian kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada 6 contohnya di sini. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan atau ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga yang tinggal di lingkungan masyarakat. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang gambar cerita. Hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah membuat gambar cerita serta hal-hal yang perlu disiapkan dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, langkah-langkahnya membuat gambar cerita adalah menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari ceritanya. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh dalam ceritanya. Keempat, mempelajari alur cerita sederhana. Yang kelima, menggambar sesuai dengan alurnya. Kemudian hal-hal yang perlu disiapkan dalam membuat gambar cerita adalah yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, sketsa gambar. Kemudian yang ketiga, pewarnaan gambar. Itu tentang gambar cerita, meliputi langkah-langkah dan hal-hal yang disiapkan dalam membuat gambar cerita. Yang kelima, kemarin kita sudah sempat membahas tentang kelainan organ peredaran darah ya, dan cara menjaga atau cara mengobatinya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang 2 kelainan organ peredaran darah dan penyebabnya, yaitu yang pertama adalah serangan jantung. Yang pertama adalah serangan jantung. Penyebabnya adalah rusaknya otot jantung ketika akibat kurangnya pasokan darah dan aliran darahnya berhenti secara mendadak. Jadi kayak di film-film itu jedek, berarti itu aliran darahnya berhenti mendadak karena adanya kurang pasokan darah ke jantung. Kemudian yang kedua yang kita sering mendengar yaitu stroke. Stroke itu gangguan peredaran darah ke otak. Jadi ada penyumbatan darah di otak, itu bisa menyebabkan stroke juga. Kemudian yang terakhir di slide Bu Eka ini terdapat contoh gambar dari bentuk tanggung jawab masyarakat, yaitu menjaga keamanan lingkungannya. Jadi kewajiban, hak dan kewajibannya dilakukan secara bertanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab itu sendiri adalah merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Anak-anak, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Tetap semangat BDR di rumah. Mudah-mudahan kita semua cepat bertemu di sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.